Obrolan ringan, kita mulai. Yuk! Era berganti dan tantangan terus berubah. Jadi bagaimana caranya supaya tetap relevan dalam mendorong sumber daya? Nah, tim Agile lincah memfasilitasi perubahan di era digital untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu untuk semua sahabat frekuensi. Untuk Ori hari ini, obrolan ringan, saya Ratna Kurniawati akan berbincang dengan Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo, Bapak Hamzah. Beliau ini adalah Certified Digital Leader dari National University of Singapore and Tsinghua University Beijing. Selamat pagi Pak Hamzah. Selamat pagi Mbak Ratna. Sehat ya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Memang kelihatan banget kalau misalnya orang yang rutin olahraga itu pasti beda dengan yang jarang gitu olahraga. Bapak kelihatan fresh sekali. Alhamdulillah. How to be relevant untuk hal ini? Yang pertama memang kita harus mencari waktu. Mencari waktu dan make time ya. Iya. Not just how to find time but make time. Dan kalau kita sudah rutin, sudah terbiasa, maka itu dengan sendirinya kita terotomasi untuk melakukan rutinitas berolahraga, dan itu sangat membantu kita untuk bisa tampil fit, fresh, dan berenergi sepanjang hari beraktivitas. Oke. Jadi untuk hal seperti ini memang rutin dilakukan ya Pak ya? Iya, insya Allah rutin. Jadi untuk pertanyaan yang akan saya ajukan untuk saat ini, how to be stay relevant untuk yang seperti sekarang Pak? Konteks saat ini misalnya ya. Ya, obrolan kita ini kan tentang digital leadership ya Mbak. Iya betul. Iya, jadi ada satu kunci utama bagaimana kita selalu bisa stay relevan dengan semua situasi, semua kondisi. Yang pertama adalah itu kita harus memahami konteks Mbak. Iya. Memahami konteks. Kalau kita di organisasi, memahami konteks organisasi, proses bisnis, bagaimana merunning proses bisnis, memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan-tujuan kita bersama. Lalu kemudian yang kedua memang ya harus update referensi ya, artinya apa yang ada hari ini belum tentu itu masih sama dengan apa yang akan ada besok. Betul. Jadi supaya kita bisa tetap relevan, kita harus selalu rajin untuk updating. Dengan rajin update kita akan selalu fit dengan situasi yang memang menuntut kita untuk menyesuaikan gitu. Oke. Iya, dan dalam konteks organisasi lainnya, seorang pemimpin itu dia harus sometimes dia harus deep dive ya. Deep dive artinya dalam konteks ini operate at all level. Dia beroperasi di semua level Mbak Ratna. Artinya kenapa perlu beroperasi di semua level? Supaya dia mendapatkan insight langsung. Apa sih sebetulnya yang terjadi di timnya? Bagaimana proses itu dijalankan, dan dia dengan cepat menangkap peluang-peluang atau ruang-ruang untuk improve itu dengan melihat proses kerja langsung di area timnya gitu. Ya itu meskipun kita deep dive begitu operate di semua level, tidak berarti meminggirkan kesempatan bahwa tim diberikan setiap anggota tim diberikan kendali, lalu didorong untuk tumbuh mencapai potensi terbaik masing-masing. Hanya pada situasi tertentu memang harus deep dive guna mendapatkan insight mendalam tentang bagaimana proses telah berjalan. Tidak mengesampingkan bahwa seluruh anggota tim harus diberi kendali dan bertanggung jawab atas kendali yang diberikan, dan pastinya didorong untuk mencapai potensi terbaiknya masing-masing. Oke, tentunya untuk hal seperti ini kita harus membuka untuk mengetahui banyak sekali wawasan-wawasan yang bisa meningkatkan kapasitas dari diri sendiri yang akan kita tularkan ke orang lain. Itu bisa didapatkan dari mana kira-kira kalau misalnya Pak Hamzah sendiri? Ya, memang salah satu ciri dari digital leadership itu atau kepemimpinan era apa saja adalah kita memang harus knowledge oriented gitu Mbak, dan long life learner. Kita harus menjadi pembelajar seumur hidup gitu. Betul. Berorientasi untuk selalu meningkatkan value atau kapasitas diri. Banyak ruang-ruangnya kok ya. Ya, belajar dengan tumbuh bersama-sama dalam tim, bekerja sehari-hari, ya training, ya kemudian mengikuti workshop, seminar dan lain-lain, banyak hal. Baca buku, kalau saya paling favorit baca buku gitu. Ya. Buku favorit yang Bapak baca paling terakhir apa nih? Aku sebetulnya tahun ini sedang senang baca buku yang judulnya
faster, smarter, and better. Wis, Iya. cakep banget. Nanti boleh pinjem Pak ya Oh, bukunya. boleh sih. Dan kalau Ada di misalnya perpustakaan ada juga. ya, oke. Dan kita membicarakan tentang digital leadership seperti yang jadi topik kita untuk saat ini. Sebenarnya ini kepemimpinan digital itu yang seperti apa itu Pak Hamzah? Definisi pemimpin itu kan pada dasarnya sama, Mbak. Iya, seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin transformasi di timnya, memimpin organisasinya mencapai tujuan yang memang telah ditetapkan sebagai goals organisasi. Iya. Tapi kalau digital leadership ini lebih kepada bagaimana seorang pemimpin, bagaimana kepemimpinan menggunakan seluruh resources ya Mbak. Baik itu digital resources atau sumber daya digital maupun human capital untuk mencapai goals atau tujuan organisasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Untuk apa Mbak? Untuk menyederhanakan dan mensimplifikasi proses agar hasilnya lebih optimal. Betul. Kepemimpinan digital itu sebetulnya adalah kepemimpinan yang mentransformasi culture, budaya, tata kerja, mindset. Untuk apa? Untuk layanan yang lebih cepat dan berkualitas, lebih efisien. Mbak Ratna pasti merasakan kan? Dulu semua orang yang mau dilayani oleh Mbak Ratna di LG ini di Labuan Gorontalo harus ke sini. Atau dulu paling bisa hanya telepon. Sekarang kan banyak platform yang terbuka. Betul Dari banget. mana saja bisa akses Mbak Ratna. Iya, itu betul. salah satunya. Oke. Untuk Anda sahabat frekuensi yang kepengen tahu jauh lebih banyak tentang topik kita kali ini, makanya tetap stay bersama dengan kita di ORI. Nah, tentunya Pak Hamzah kalau mau jadi seorang pimpinan, apalagi di era-era seperti sekarang ini ya, jadi pimpinan dalam era digital, itu nggak serta-merta langsung blek jadi. Pasti banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Tantangan apa aja sih yang Bapak hadapi untuk saat ini? Tantangan itu kan pasti dinamis ya. Nah, kalau tantangan dalam membawa atau memimpin tim yang sering terjadi adalah masih ada gap sebetulnya Mbak. Oh gitu. Gap itu artinya begini, tidak semua orang itu bisa langsung fit dengan tantangan yang ada. Ya termasuk di kantor kita juga. Tapi bagaimana apa yang terjadi ini gap ini pelan-pelan kita minimize gitu. Dengan ya rajin menginternalisasi, rajin memperkenalkan culture baru, skill set baru dan juga budaya-budaya baru gitu, cara kerja baru. Itu tantangan-tantangannya ya Pak ya. Iya Mbak, betul. Jadi kalaupun misalnya Bapak bilang bahwa tidak gampang sebenarnya untuk menjadi seorang pimpinan, apalagi pimpinan di era-era digital seperti sekarang ini. Pasti ada kemampuan-kemampuan yang mumpuni yang harus dimiliki. Bagi Bapak, kemampuan apa sih yang perlu dimiliki bagi seorang pimpinan di era digital seperti sekarang? Baik Mbak Ratna, jadi begini, berbicara digital leader itu ada 3 kunci penting Mbak. Kita harus berbicara kapasitas, ya, kapasitas. Kemudian yang kedua skill set, kapasitas, skill set. Lalu yang ketiga itu karakteristik, Mbak. Karakteristik. Dan itu masih terpecah macam-macam. Kalau kita obrolin panjang lebar, ya sedikit butuh waktu. Tapi saya rasa memang untuk itulah kita hadir hari ini ya Mbak Ratna ya. Jadi tidak masalah. Iya. Yang pertama Mbak, kapasitas atau kapasitinya ya. Kapasitas yang harus dimiliki seorang pemimpin digital adalah hampir sama dengan definisi tadi. Seorang pemimpin digital harus memiliki kapasitas untuk mentransformasi organisasinya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyederhanakan atau mensimplifikasi proses. Harus mampu merancang strategi, kemudian dari strategi yang sudah dirancang dengan transformasi yang tadi sudah diplan dengan baik oleh seorang digital leader, proses yang sudah tersimplify itu kualitas layanan bisa jauh lebih meningkat dengan lebih cepat, lebih berkualitas dengan memanfaatkan seluruh resources atau teknologi kemajuan teknologi yang telah mendukung kita begitu luar biasa pada saat ini. Itu kalau kapasitas ya. Jadi saya harus ulangi, kapasitas untuk mentransformasi organisasinya beserta seluruh elemen yang ada di dalamnya untuk mampu memanfaatkan dengan baik kemajuan teknologi untuk mensimplifikasi proses guna meningkatkan kualitas layanan kepada publik. Kualitas ini bisa lebih cepat dan bisa juga selain lebih cepat ya tentunya memang secara mutu atau quality jauh lebih baik, artinya tepat gitu Mbak Ratna. Itu kalau kita berbicara
kapasitasnya. Kalau kita berbicara skill setnya Mbak, itu ada 4 bagian. Wih, makin banyak dong ya. Makin banyak, iya. Jadi 4 bagian itu yang pertama digital literacy, kemudian digital vision, lalu kemudian defense. Defense ini bukan pertahanan ya, nanti kita jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah presence Mbak. Presence. Digital literacy itu pengetahuan ya Mbak ya, pengetahuan dan kecakapan menggunakan teknologi, menggunakan resources digital. Kemudian dari kecakapan itu kita menghasilkan proses kerja yang jauh lebih efisien dan lebih berkualitas untuk deliver ke stakeholders, mitra, dan layanan-layanan kita. Kalau di organisasi ya publik, kalau di korporasi ya pelanggan gitu ya. Itu kalau digital literacy Mbak Ratna. Kalau digital vision itu bukan sekedar visi semata-mata, tapi bagaimana seorang pemimpin digital itu memiliki kemampuan memetakan peluang jangka panjang dari sebuah teknologi baru Mbak. Itu penting ya Pak ya? Sangat-sangat penting. Iya, memetakan peluang jangka panjang dari sebuah teknologi baru dan menyiapkan strategi bagaimana supaya kami bisa run into, fit di dalamnya dan adjust di dalamnya untuk relevan dengan tujuan organisasi atau bisnis yang masing-masing kita kelola kalau korporasi. Itu Mbak Ratna. Nah, kalau defense ini saya tadi sudah ngasih bocoran bukan pertahanan. Iya, jadi defense ini sebetulnya adalah kemampuan seorang pemimpin digital Mbak untuk menentukan kondisi yang dibutuhkan oleh organisasinya. Ya, jadi organisasi saya supaya dia efisien menjalankan proses bisnis, mencapai goal seperti apa sih? Perlu tim yang banyak atau tim yang ramping? Kadang-kadang banyak timnya tapi tidak efektif. Akhirnya hanya less di cost misalnya, banyak yang harus dibiayai tapi sumber dayanya tidak fit gitu. Itu salah satunya gitu ya. Dan defense ini juga mencakup seorang pemimpin digital, dia harus mendorong dirinya Mbak ya. Artinya mendorong dirinya terus-menerus untuk meningkatkan literasinya, meningkatkan kapasitasnya, dan secara otomatis men-trigger seluruh anggota timnya untuk mengikuti. Itu kalau defense. Kalau yang terakhir presence ini sebetulnya dari dasarnya adalah hadir ya. Dia harus hadir di depan Mbak Ratna. Artinya seorang pemimpin digital, kalau istilahnya helmiahnya itu leader have to be seen. Memang dia harus hadir menjadi role model di depan. Karena sepintar apapun seorang digital leader tapi dia simpan untuk dirinya sendiri, maka itu tidak akan menginspire orang lain. Iya, benar. Padahal kan yang dibutuhkan adalah tidak hanya dirinya tapi mendorong banyak yang lain juga lahir gitu. Kalau bisa jauh lebih baik daripada yang sudah ada saat itu. Ya memang ada aspek talent scout-nya juga. Itu nanti kita jelaskan di karakteristik Pak. Jadi ada 4 itu ya. Digital literacy, digital vision, kemudian defense, lalu presence. 4 ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, kalau seorang pemimpin digital idealnya dia harus memiliki itu. Kalau misalnya satu berarti belum dong ya? Dia harus berusaha untuk memenuhi. Kecenderungan yang seperti sekarang ini Pak Hamzah. Seorang pemimpin ada beberapa kali saya melihat sih. Seorang pemimpin karena dia mempunyai beberapa anggota di belakangnya. Jadi sudah justru bukan pimpinannya yang digital, yang di belakang-belakangnya ini yang digital. Jadi apakah pemimpin yang seperti ini sah untuk dikatakan bahwa ini adalah pemimpin di era digital, padahal bukan pimpinannya, justru yang di belakang-belakangnya ini? Begini, jadi kan sebetulnya satu organisasi atau satu tim itu kan tidak mungkin semuanya memimpin di pucuk tertinggi. Tapi kan ada layer-layernya. Seorang pemimpin yang baik, dia melahirkan orang-orang yang cakap gitu Mbak. Jadi ketika ada seorang pemimpin digital itu bukan berarti dia harus pandai segala sesuatunya. Dia harus pasti banget menggunakan seluruh peranti teknologi informasi gitu. Tapi dia memahami whole proses ya. Memahami seluruh proses, begini cara kerjanya. Dan mendorong tim di bawahnya untuk Anda yang deploy gitu. Nah, orang yang didorong di tingkatan bawah deploy, awalnya memang hanya pandai mendeploy, mendeliver apa yang pimpinannya katakan, menyiapkan barangkali konsep-konsep detailing ya, detailing. Tapi finally pada akhirnya dia juga akan memiliki kerangka kerja sebagai seorang digital leader final begitu. Jadi tidak dikatakan bahwa ketika pemimpinnya justru banyak meminta anak buahnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan detailing, lalu kemudian dia
tidak kemudian well enough dikatakan sebagai digital leader, tidak begitu, karena memang digital leader itu sebetulnya maksudnya adalah dia memahami keseluruhan proses, memahami visi, memahami makna dan mengerti konteks, Mbak, mengerti konteks, lalu diturunkan ke layer-layer di bawahnya. Anda kemudian harus mampu ini, mampu ini, mampu ini. Misalnya di kita nih yang jagoan-jagoan IT, Mas Bambang misalnya, Mas Rizal misalnya, tidak seluruh kemampuan yang Bambang punya dalam hal detailing, Rizal dalam hal detailing itu harus dimiliki oleh Pak Joni misalnya atau saya misalnya gitu. Karena kan porsinya masing-masing beda. Tapi penyiapan detailing oleh Mas Bambang, oleh Mas Rizal misalnya nih, itu yang kemudian akan membangun kapasitas dia juga bisa dikatakan sebagai digital leader ketika sudah memahami keseluruhan proses dalam kerangka besar. Artinya memang dalam sebuah organisasi itu harus saling mengisi, begitu ya Pak ya? Pastinya. Oke. Yes. Dan saya sangat yakin dari keempat yang Bapak sebutin tadi itu semuanya ada di Pak Hamzah loh. Aduh, itu saya sungkan itu. Saya juga sambil terus improve dan belajar sebetulnya. Tapi kita nggak bisa pungkiri itu loh Pak ya. Dan kalau misalnya untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan ke Bapak lagi, bagaimana kepemimpinan bisa efektif Pak di era digital saat ini? Satu memang begini Mbak ya, kita tidak bisa memaksa dalam tanda kutip semesta untuk kita harus ada di pakem yang sebelumnya, pakem existing kalau itu sudah tidak relevan. Misalnya ketika seluruh dunia itu cara berkomunikasinya melalui Instagram. Lalu kita mau tetap dengan pakem kirim surat, itu kan tidak relevan. Jadi ketika ada situasi seperti itu kita harus fit dan adjust ke situ. Gitu. Jadi itu tadi memahami konteks, kemudian fit, menyesuaikan, merancang strategi bagaimana tidak sekedar dalam arti begini ya, kadang-kadang kan ada juga bagaimana supaya selesai gugur kewajiban, bukan itu, more than itu gitu ya. Jadi bagaimana kita fit dan merancang strategi baru agar itu jauh lebih powerful, lebih efektif, lebih valuable dan lebih naik level kualitinya gitu Mbak. Sebenarnya agak susah juga sih Pak kalau misalnya melaksanakan sesuatu itu hanya sekedar gugur kewajiban gitu loh. Jangan sampai. Ya itu susah sebenarnya. Jadi kita boleh dibilang agak nggak bisa untuk meng-guide teman-teman kita untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Bukan begitu Pak ya? Enggak juga sih, sepanjang memang kita continual improvement dan tidak capek untuk mengedukasi ya. Edukasi mendorong itu pasti bisa finally. Oke. Dan untuk Anda sahabat frekuensi yang tetap bersama dengan kami di sini, jadi jangan tinggalkan dulu layar Anda karena masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya berikan ke Pak Hamzah. Termasuk yang ini loh Pak. Penting nggak sih kepemimpinan di era digital saat ini? Oh pasti penting Mbak, karena kalau kita tidak menyesuaikan maka eranya yang sudah era digital lalu kita mau pakai era lama kita pasti akan ketinggalan dan kita tidak akan fit dengan tantangan. Iya. Dan kenapa diperlukan juga Pak kepemimpinan di era digital? Ya sama dengan yang tadi sebetulnya, kenapa diperlukan karena kalau pemimpinnya tidak menyesuaikan dengan era yang ada saat ini maka dipastikan dia tidak akan mampu survive dengan tantangan yang ada saat ini, bergulir saat ini gitu. Oke. Dan kita masih punya karakteristiknya sih sebetulnya, tapi silahkan kalau mau explore dulu, nanti di bagian akhir saya jelaskan. Tadi kan kapasitasnya sudah, kemudian skill setnya sudah, kemudian karakteristiknya yang belum. Tapi kita bincang-bincang dulu aja yang lain. Oke. Jadi soal tantangan juga udah gitu Pak ya. Nah sekarang bedanya antara pemimpin digital dengan pimpinan yang ada pada umumnya itu letaknya di mana sih Pak? Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa sebetulnya definisi pemimpin itu kan sama ya. Kalau saya setuju dengan apa yang kata John C. Maxwell, pemimpin itu adalah who knows the way, goes the way, and shows the way. Fajar tahu banget artinya. Jadi artinya mengerti konteks, mengerti tujuan organisasi, mengerti falsafah dasar kenapa organisasi itu ada, tugas pokok fungsinya, proses bisnisnya, dan bagaimana merunning itu bersama-sama dengan timnya dan timnya bersama-sama. Itu penting saya katakan ya. Bersama-sama bekerja bersama gitu supaya ketika bersama-sama bekerja jangan ada yang kalau istilah yang sering kita dengar itu mungkin dia
dia tidak ikut ambil bagian, tidak engage misalnya. Karena kalau kita sudah mengatakan bahwa bersama-sama bekerja bersama-sama, maka tidak ada ruang sebetulnya seseorang untuk tidak ikut terlibat. Gitu. Iya, jadi di sana sih sebetulnya ya, di sana sebetulnya. Jadi apakah berbeda antara pemimpin digital dengan pemimpin yang pada umumnya? Sebetulnya tidak berbeda kalau definisi per makna pemimpinnya. Cuman kan eranya yang berubah ya. Jadi sekarang ini eranya digital, maka dituntut seorang leader itu harus memiliki kecakapan digital. Tapi apakah definisi pemimpinnya berbeda? Pasti tidak. Pemimpin tetap adalah orang yang diberi amanah, melit proses kerja untuk mencapai tujuan organisasinya, menemukan peluang-peluang baru, pendekatan-pendekatan baru agar terus relevan dan meningkat kualitas layanannya ke publik gitu. Kalau korporasi ya R-nya lebih tinggi gitu. Ya apa namanya dapat keuntungan atau dapat apa ya, value perusahaannya jauh lebih tinggi misalnya ya Mbak ya. Ya dapat keuntungan lebih besar lagi kalau di korporasi. Kalau di konteks layanan publik kan publik lebih puas dengan layanan yang diberikan ke masyarakat. Bapak tadi sempat mengatakan bahwa harus ada pendekatan-pendekatan. Pendekatan yang seperti apa ini Pak? Pendekatan apa ini maksudnya? Yang untuk pemimpin digital leadership ini harus ada wawasan, termasuk juga harus ada pendekatan-pendekatan. Ini pendekatan yang seperti pendekatan ke tim atau pendekatan ke masyarakat? Boleh ke tim, boleh ke masyarakatnya. Iya, kalau pendekatan ke tim intinya memang apa yang kita bicarakan ini teman-teman juga harus paham gitu. Bahwa eranya saat ini seperti ini, dinamikanya seperti ini, tantangannya seperti ini, maka semua anggota tim wajib untuk fit dengan itu. Nah, masyarakat juga gitu. Masyarakat harus diedukasi. Karena sekarang kita ini layanannya sudah lebih banyak melalui media digital, jangan lagi Anda harus datang ke sini, harus mengirim surat misalnya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Tapi Anda bisa memanfaatkan seluruh platform yang ada ya, sosial media, ya telepon, ya call 159, ya seluruh akses yang kita sediakan. Gitu. Jadi keterlibatan Bapak di pemimpin era digital seperti sekarang, semuanya sudah dilaksanakan dalam sebuah tim yang namanya tim LG ya Pak ya? Iya, alhamdulillah tim kita ini tim yang ramping dan rata-rata sudah memahami konteks ini. Dan, ya sama-sama sudah running juga sih Mbak, alhamdulillah. Ada harapan-harapan yang ingin Bapak berikan ke publik misalnya atau ke tim Bapak sendiri biar lebih well lagi ke depannya? Kalau tim saya, ayo kita terus tumbuh bersama-sama. Banyak yang memang sudah kita capai sama-sama ya, tapi banyak juga yang masih bisa kita improve sama-sama. Ya, digital skill set ini, karakteristik dan kapasitas itu tidak datang semudah membalik telapak tangan, tapi memang seiring waktu kita bekerja, seiring waktu kita terus tumbuh, itu bisa kita terus internalisasi untuk kita miliki dan menjadi bagian dalam kita bekerja sehari-hari. Tadi juga saya sempat dapat ini sih Pak, dapat requestan pertanyaan dari adalah orang di belakang saya, karena saya ngomongin soal pemimpin di era digital ini. Apakah ada patokan-patokan usia untuk menjadi seorang pemimpin apalagi di era digital saat ini Pak? Jangan beranggapan bahwa kalau sudah tua berarti dia bukan pemimpin digital. Not at all ya, tidak sama sekali gitu. Jadi sebetulnya seperti yang saya sudah sampaikan di depan, pemimpin digital itu adalah orang yang memiliki visi, kemudian memiliki strategi untuk menggunakan seluruh resources yang dimiliki, baik itu resources teknologi, sumber daya TIK yang dipunyai misalnya di kantor, juga human capital, untuk memanfaatkan itu sebaik-baiknya demi meningkatkan kualitas layanan, kinerja, dan finally ke publik gitu. Dan itu tidak dibatasi umur gitu. Meskipun dia seorang yang sudah sepuh atau senior, tapi dia memiliki kapasitas, skill set dan karakteristiknya, maka itu tidak berpengaruh gitu. Dia bisa muda, dia bisa tua gitu. Baik, terima kasih Bapak untuk obrolannya hari ini. Dan satu lagi nih Pak, seorang pemimpin di era digital ini haruskah memiliki media sosial? Sebelum menjawab itu kita bicara karakteristiknya dulu. Belum kita bahas. Jadi karakteristiknya dulu. Perlu kita highlight ulang supaya tidak keputus oleh pertanyaan-pertanyaan memang masuk di kita ya, di tim redaksinya Mbak Ratna dan tim LG. Kapasitas, kemudian skill set, lalu kemudian karakteristik. Karakteristik ini ada 3 Mbak Ratna, finally pada dasarnya ya. Yang pertama itu digital business. Digital business. Kemudian yang kedua itu social attitude.
Lalu yang ketiga itu general mindset, Mbak. Oke. Ya, digital business itu ada 3 di sana. Ada namanya inovatif visionary. Hampir sama dengan yang tadi sebetulnya ya. Di inovatif visionary ini seorang pemimpin dia harus memiliki visi jauh ke depan gitu. Dan dia memang harus selalu mendorong dirinya untuk berinovasi. Bukan dirinya saja, tapi timnya. Orang lain juga ya. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya networking intelligence. Apa ini, Mbak? Jadi seorang pemimpin digital dia harus memiliki kemampuan memadukan, mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan sumber daya, baik itu ilmu pengetahuan, keterampilan teknologi yang ada di timnya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya achieve goals organisasinya. Itu. Kemudian ini yang paling penting ada yang ketiga namanya complexity master. Seorang digital leader atau seorang leader dia harus mampu memahami situasi yang rumit dan mensolusikan masalah pada situasi yang paling sulit sekalipun. Itu harus dimiliki oleh seorang leader atau baik itu digital leader ataupun apapun eranya, complexity master namanya. Ya, lalu yang terakhir itu business intelligence. Kalau di korporasi atau di bisnis, bagaimana dia menemukan model bisnis baru. Kalau kita di organisasi pemerintah, di government, bagaimana kita selalu relevan dan menemukan pendekatan-pendekatan baru, approach yang baru untuk meningkatkan kualitas layanan kita ke masyarakat. Tentunya karena eranya digital, ya dengan menggunakan media teknologi yang ada. Ya kita sudah banyak melakukannya sih, mempermudah layanan kan tidak harus ke sini, tapi dia bisa dari mana saja dengan handset masing-masing yang stakeholders atau pelanggan atau publik yang ingin meminta layanan kita gitu. Itu Mbak. Kemudian ada yang kedua namanya social attitude, Mbak. Social attitude ini jadi jangan sampai dia hanya ngurus organisasinya terus gitu. Dia harus peka dengan lingkungan sekitar ya. Dan basically ini ada 3 social attitude ini bagaimana sebetulnya selain yang tadi saya sebutkan interaksi dalam timnya sehari-hari, Mbak ya. Dengan personilnya, dengan seluruh struktur di organisasi. Itu yang pertama, dia harus memiliki sifat motivating coach. Itu yang gimana lagi tuh? Itu motivating coach itu gini, dia memang harus selalu rajin memberi motivasi kepada timnya. Yuk, kamu bisa begini gitu. Dan itu harus continual ya, itu harus berlangsung terus menerus. Tidak kemudian hari ini Mbak Ratna pokoknya Mbak Ratna harus memiliki skill set ini, lalu kemudian Mbak Ratna besok tidak menjalankan, lalu ayo capek saya nih ngasih tahu bolak-balik. Itu memang harus diberitahu bolak-balik sampai kemudian dia dengan kesadaran sendiri atau oleh sistem yang memang dirancang oleh organisasi finally bisa gitu. Mau melakukan itu gitu fit dengan apa yang organisasi mau. Iya gitu ya. Lalu kemudian yang kedua ada namanya untuk yang social attitude ini ya. Ada namanya demokratif delegatif, Mbak. Demokratif delegatif ini sebetulnya maknanya adalah bagaimana seorang pemimpin, bagaimana seorang digital leader itu mampu menentukan dan merancang organisasi dengan struktur yang minimalis. Iya, minimalis tapi powerful, Mbak Ratna. Minimalis tapi powerful itu kuncinya. Lalu yang terakhir openness, transparansi, keterbukaan gitu. Ada di era digital ini apapun yang kita lakukan, as long as kita membagikan maka itu tidak akan pernah lagi hanya menjadi milik pribadi kan. Tapi maknanya bukan di situ sih pada dasarnya. Deeply maknanya adalah bagaimana kita satu sama lain transparan, terbuka terhadap ruang-ruang ide perbaikan-perbaikan yang bisa saja datang dari layer manapun gitu, Mbak. Yang terakhir itu general mindset. Ya, general mindset ini ada 3 sih ya, ada 3. Yang pertama itu yang sering tim LG katakan setiap hari Senin kalau apel pagi, apa itu Mbak Ratna? EA itu kan sebetulnya salah satu dari pilar millennial leadership ya, kepemimpinan milenial. Yang artinya sebetulnya kalau dalam 6 pilar millennial leadership itu sebetulnya adalah agile ya. Agile itu lincah, sigap memfasilitasi dinamika perubahan-perubahan gitu, Mbak. Lalu yang kedua learning by error. Artinya tidak kemudian kita seorang yang ada di hierarki tertinggi lalu akan benar terus, bisa saja juga salah gitu. Tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan untuk kemudian tumbuh lebih baik, memperbaiki apa yang memang sudah
pernah kita lakukan dan ternyata tidak relevan, ya kita buat lebih relevan. Lalu yang ketiga, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa seorang pemimpin digital itu dia harus butuh konsistensi untuk memiliki, butuh effort untuk kita menguasai skill set kapasitas dan karakter itu. Tapi as long as kita mau, as long as you willing to do, kita pasti bisa gitu. Iya. Semoga saja untuk semua sahabat frekuensi yang kedepannya akan punya bakat jadi seorang pemimpin itu bisa memenuhi semua apa yang Pak Hamzah bilang tadi ya. Iya, ya kita harapannya semua tumbuh menjadi digital leader yang cakap, baik di organisasi dan juga sahabat-sahabat kita di Gorontalo ya, anak-anak muda khususnya. Oke, saya ini salah satu dari pengikut media sosial Bapak sih. Jadi banyak tulisan-tulisan Bapak itu yang benar-benar menginspirasi. Oh, terima kasih. Menginspirasi. Saya kalau membacanya, kok bisa ya Bapak nulis begini? Kok bisa ya? Kok bisa? Jadi kayak sendiri punya apa sih namanya, jadi ketertarikan begitu untuk membaca tulisan-tulisan yang Bapak punya begitu. Jadi memang seorang pemimpin itu harus punya media sosial juga ya Pak ya? Tergantung ya. Tapi kalau saya kenapa punya sosial media itu memang lebih saya peruntukkan supaya yang saya tahu saya bisa bagikan ke platform atau halayak yang lebih luas, supaya makin banyak yang memperoleh manfaat dari situ gitu. Dan dari semua postingan-postingan yang Bapak punya itu semuanya punya sisi positif semua. Emang seorang pemimpin itu nggak boleh marah ya Pak ya di media sosial ya? Nggak boleh ya? As a human kita namanya emosi itu pasti punya. Oke. Kadang-kadang mungkin kecewa ya. Ada waktunya kita akan kecewa, ada waktunya kita akan marah, ada waktunya kita sedih. Tapi kan membagikan momen mana yang kita bagikan itu kan kita yang atur kan. Iya, betul. Nah kalau saya kan memang selalu maksud saya berbagi adalah bagaimana membagikan energi positif ya. Jadi yang baik-baik akan saya bagikan supaya kira-kira itu tertular ke yang lain, dan syukur-syukur di tempat lainnya mungkin jauh dari sini atau mana saja yang kita berjejaring, kemudian mendapatkan manfaat dari situ. Dan dia bisa jauh lebih deploy lebih baik lagi dari barangkali apa yang sudah kita tulis itu. Gitu. Karena mostly kan yang saya bagi-bagikan sebetulnya juga tidak banyak ya, ya tentang aktivitas sehari-hari, ya tentang hidup, ya sometimes juga tentang bagaimana saya dan teman-teman travel barangkali ke satu tempat, kadang-kadang kan begitu aja sih Mbak. Oke. Sudah semakin jauh kita berbicara ini Pak. Untuk mendekati akhir-akhir ini, statement terakhir deh dari Bapak sebelum kita akhiri untuk obrolan ringan hari ini. Closing statement ya. Ya jadi siapa saja memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Apapun eranya gitu. Tetapi memang tidak ada proses instan untuk sampai ke sana. Ayo terus dorong diri masing-masing untuk tiap hari tumbuh makin baik. Dan kepingan-kepingan kecil yang dikumpulkan tiap hari, finally itu bisa menjadi kepingan besar yang powerful. Jadi janganlah untuk belajar, terus update kapasitas diri, insya Allah itu menjadi jalan-jalan kebaikan untuk kita dan untuk orang lain. Amin. Mudah-mudahan semuanya bisa menangkap apa yang menjadi topik kita di kesempatan hari ini. Intinya kita harus mau selalu untuk belajar, dan belajar. Terima kasih Pak Hamzah sudah hadir di obrolan ringan untuk hari ini. Susah loh ngajakin Bapak masuk ke sini loh Pak, karena Bapak padat banget waktunya. Jadi untuk semua sahabat frekuensi, kami juga mengucapkan terima kasih sudah mau menikmati obrolan dari awal sampai dengan berakhirnya obrolan ringan kita di kesempatan hari ini. Saya Ratna Kurniawati harus pamit dari sini, dari kawasan Tayap M Gobel nomor 9, Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.